Begini prediksi mengejutkan Cristiano Ronaldo soal laga hidup mati timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. As I say many times, the fans, I'm always gonna say good about them. They are the most important things in football. Sang mega bintang asal Portugal itu menyinggung duel panas melawan Arab Saudi dan Irak, seakan memberi isyarat besar yang bikin publik Garuda terkejut sekaligus penuh harapan. Komentarnya bukan sekadar basa-basi. Ronaldo berbicara dari sudut pandang orang yang kini paham betul atmosfer sepak bola Asia, terutama Timur Tengah. Dengan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah, setiap kata yang keluar dari mulutnya tentu menjadi sorotan dunia. Dan prediksinya kali ini benar-benar membuat banyak pihak terbelalak. Ronaldo menilai bahwa ronde keempat kualifikasi ini adalah panggung hidup dan mati. Bagaimana tidak? Format grup kecil yang hanya berisi 3 negara, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia, membuat setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat kedua harus melewati jalur playoff yang penuh risiko. Dengan sistem seperti ini, setiap pertandingan ibarat final. Tidak ada ruang untuk lengah. Ronaldo bahkan menekankan bahwa atmosfer laga-laga di ronde ini akan lebih menegangkan daripada fase grup turnamen besar seperti Euro atau Piala Dunia. Karena di sini, peluang tidak datang 2 kali. Jika melihat kekuatan di atas kertas, Arab Saudi tentu menjadi favorit utama. Mereka bukan hanya tuan rumah, tetapi juga punya tradisi panjang tampil di Piala Dunia. Sejak 1994, mereka hampir selalu ada di panggung dunia kecuali absen pada 2010. Tradisi itu jelas membuat mereka punya mentalitas kuat. Apalagi kini sepak bola Arab Saudi sedang berada di puncak sorotan. Dengan hadirnya bintang-bintang kelas dunia di Liga Pro Saudi, mulai dari Karim Benzema, Neymar, hingga N'Golo Kanté, kualitas liga mereka meningkat drastis. Dampaknya, pemain lokal Saudi pun ikut terangkat levelnya. Nama-nama seperti Salem Al-Dausari, Saleh Al-Shehri, hingga Firas Al-Buraikan sudah terbukti berbahaya. Didukung atmosfer publik jeda yang membara, Arab Saudi jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Ranking FIFA mereka juga jauh di atas Indonesia. Semua indikator menunjukkan Saudi seharusnya melenggang mulus, namun Ronaldo justru memperingatkan dunia bahwa Irak adalah ancaman serius. Sejak menunjuk Graham Arnold sebagai pelatih pada Mei 2025, tim berjuluk Singa Mesopotamia itu mengalami transformasi luar biasa. Arnold dikenal pragmatis, tahu bagaimana meramu tim agar solid di lini belakang dan efisien menyerang. Irak punya komposisi menarik. Di lini depan ada penyerang muda haus gol seperti Mohanad Ali, lalu di lini belakang ada nama-nama berpengalaman seperti Ali Adnan yang terbiasa menghadapi tekanan besar. Lini tengah mereka juga dihuni pemain-pemain tangguh yang berkarir di liga kompetitif Asia Barat. Bahkan dari sisi peringkat FIFA, Irak sedikit lebih baik dibanding Arab Saudi. Mereka berada di posisi 57 dengan rating 1422. Selisih kecil ini memang tampak sepele, tetapi menurut Ronaldo, justru bisa menjadi penentu dalam duel ketat. Irak berpotensi besar merusak pesta Saudi di kandang sendiri. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Inilah bagian yang membuat pernyataan Ronaldo benar-benar mencuri perhatian. Secara logika, Garuda memang underdog. Peringkat mereka masih jauh tertinggal di sekitar 110-120 dunia, dengan rating sekitar 1157. Indonesia juga sedang dalam masa transisi dengan pelatih anyar Patrick Kluivert. Identitas permainan mereka masih dibangun, hasil laga uji coba pun belum sepenuhnya konsisten. Mereka pernah kalah telak dari Jepang, tetapi juga bisa menang tipis atas Bahrain dan Cina, serta berpesta gol melawan Chinese Taipei. Namun Ronaldo mengingatkan dunia tentang satu momen yang tidak boleh dilupakan. Kemenangan Indonesia 2-0 atas Arab Saudi di Jakarta pada November 2024. Hasil itu membuktikan bahwa Garuda bisa melukai raksasa Asia jika dalam kondisi terbaik. Menurut Ronaldo, kemenangan itu bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam tim Indonesia yang membuat mereka berbeda. Semangat juang, keberanian, dan kemampuan menghadirkan kejutan. Hal-hal inilah yang sering menjadi faktor pembeda di sepak bola modern. Jika berbicara peluang, memang Indonesia hanya punya sekitar 3% kemungkinan lolos langsung sebagai juara grup. Bandingkan dengan Saudi yang punya 67% dan Irak 30%. Tapi Ronaldo menekankan, dalam sepak bola, angka hanyalah angka. Sejarah penuh dengan kisah underdog. Yunani juara Euro 2004, Korea Selatan menembus semifinal Piala Dunia 2002, dan Maroko lolos ke semifinal Piala Dunia 2022. Semua itu terjadi karena semangat, taktik, dan momentum berpadu sempurna.
Ronaldo bahkan berani menyebut Indonesia sebagai wild card. Jika mereka bisa menahan Saudi di laga pembuka atau bahkan mencuri kemenangan, seluruh peta grup akan berubah. Momentum bisa berbalik drastis baginya. Kunci Indonesia adalah strategi rapat di lini belakang, transisi cepat, serta memanfaatkan bola mati. Nama seperti Pratama Arhan bisa menjadi senjata andalan lewat lemparan jauh atau tendangan bebas. Hal-hal kecil bisa jadi pembeda, namun Ronaldo tetap realistis. Ia menutup komentarnya dengan mengatakan bahwa jika semua berjalan normal, Arab Saudi akan lolos sebagai juara grup, Irak di posisi kedua, dan Indonesia mungkin harus berjuang lewat jalur playoff. Tapi, tambahnya, sepak bola jarang berjalan normal. Kalimat terakhirnya yang menyebut, "Saya tidak akan terkejut jika Garuda yang terbang tinggi di Jeddah," sontak membuat dunia sepak bola terhenyak. Bayangkan, sosok sebesar Ronaldo memberi kemungkinan bagi Indonesia untuk membuat kejutan. Publik pun mulai menyoroti kekuatan Indonesia dari sisi lain, yakni nilai pasar pemain. Fakta menunjukkan terungkap. Nilai pasar skuad Indonesia kini mencapai 606,62 miliar rupiah, lebih tinggi daripada Arab Saudi dan Irak. Ini jelas bukan angka sembarangan. Era baru sepak bola Indonesia benar-benar hadir. Dengan banyaknya pemain diaspora di Eropa, nilai pasar Garuda melonjak drastis. Jai Itzes bahkan menjadi pemain termahal sepanjang sejarah Indonesia, menembus Rp130 miliar. Di sisi lain, Indonesia juga masih punya pemain dengan nilai pasar lebih rendah seperti Rafael Struijk. Kontras ini justru memperlihatkan keunikan skuad Garuda. Kombinasi antara bintang diaspora Eropa dan talenta lokal penuh semangat Irak, meski nilainya lebih kecil, tetap berbahaya. Mereka punya striker Ali Al-Hamadi yang berkarir di Inggris dengan nilai pasar Rp43,45 miliar. Pemain muda ini menjadi simbol kebangkitan Irak di level internasional. Arab Saudi sendiri tidak kalah menakutkan. Mereka punya Saud Abdul Hamid yang kini bermain di Serie A bersama AS Roma. Nilai pasar skuad Saudi mencapai Rp438,02 miliar, menunjukkan betapa stabilnya kualitas tim ini, tetapi angka hanyalah angka. Ronaldo dan para pengamat sepakat, yang menentukan bukanlah nilai pasar, melainkan 90 menit di lapangan. Disitulah taktik, mental, dan semangat akan benar-benar diuji. Patrick Kluivert pun kini mendapat sorotan. Banyak pihak, termasuk pengamat Malaysia Raja Isa, menekankan 3 tugas pentingnya: menentukan kerangka tim utama, menjaga kebugaran dengan rotasi cerdas, serta menyiapkan mental agar tidak terpancing drama lawan. Sejarah mencatat, Indonesia pernah menahan imbang Arab Saudi di Riyadh dan bahkan menang di Jakarta. Itu terjadi ketika tim punya kerangka jelas, formasi konsisten, dan semangat yang tidak goyah. Kali ini, Kluivert dituntut meniru resep serupa. Bedanya, ia punya skuad yang lebih mahal, lebih beragam, dan lebih berpengalaman bermain di luar negeri. Bekal ini harus dimanfaatkan maksimal. Masalah kebugaran juga menjadi isu krusial. Jadwal melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober sangat mepet. Pemulihan hanya 3 hari, dan itu bisa jadi tantangan berat. Kluivert harus cerdas menentukan rotasi. Jika salah memilih, Indonesia bisa kehilangan tenaga di laga penting kedua. Sebaliknya, jika rotasi tepat, Garuda bisa tampil segar melawan dua raksasa Asia. Mental juga tak kalah penting. Lawan-lawan di Timur Tengah dikenal piawai memainkan drama, mulai dari provokasi, sandiwara cedera, hingga tekanan dari tribun. Pemain Indonesia harus siap menghadapi semua itu. Diaspora yang terbiasa dengan atmosfer Eropa harus cepat beradaptasi. Sepak bola Asia punya ritme berbeda, lebih keras, lebih penuh trik, dan seringkali sulit diprediksi. Tantangan besar memang menanti, tetapi modal Indonesia juga tidak kecil. Mereka kini memiliki generasi emas yang bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola nasional. Nilai pasar skuad Garuda yang melampaui dua rivalnya adalah bukti nyata kini, semua mata tertuju ke Jeddah. Apakah Arab Saudi akan kembali menunjukkan dominasi? Apakah Irak akan jadi pengacau pesta? Atau justru Indonesia yang menulis cerita baru? Satu hal yang pasti, ronde keempat ini akan menjadi drama hidup dan mati. Setiap detik berharga, setiap kesalahan bisa fatal, dan setiap gol bisa mengubah sejarah. Oktober 2025 akan menjadi bulan di mana seluruh bangsa Indonesia menaruh harapan pada Garuda. Bukan hanya soal lolos atau tidak lolos, tetapi soal membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi pantas diremehkan di panggung Asia. Dan seperti kata Cristiano Ronaldo, jangan pernah anggap Garuda hanya penggembira. Karena dalam sepak bola, kejutan selalu mungkin terjadi. Bahkan yang tak terbayangkan sekalipun.